Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi transformasi inverse. Transformasi inverse. Transformasi inverse digunakan untuk menentukan bayangan suatu kurva oleh transformasi yang ditulis dalam bentuk matriks. Jadi intinya, transformasi inverse ini digunakan untuk mencari hasil bayangan dari suatu transformasi, maupun dilatasi, rotasi, ataupun transformasi oleh sebuah matriks. Transformasi kurva atau transformasi fungsi ini didasarkan pada konsep transformasi titik. Intinya, konsep dari transformasi kurva dengan transformasi titik itu sama, cuman yang hanya membedakan kalau di kurva kita akan mencari XY-nya, XY sama dengan atau persamaan baru, sedangkan kalau titik kita mencari X-aksen dan Y-aksennya. Karena sebuah kurva merupakan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan posisi titik koordinat yang memenuhi aturan tertentu. Jadi kurva itu adalah sebuah kumpulan titik-titik atau koordinat yang menjadi satu. Itu disebut juga dengan kurva. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah menyelesaikan transformasi kurva atau transformasi fungsi. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umum dari transformasi yang diminta pada soal, baik menggunakan pemetaan ataupun matriks transformasi, di mana di sini akan diperoleh X-aksen dan Y-aksennya. Terus yang kedua, setelah kita menulis bentuk X-aksen dan Y-aksennya, kita ubah bentuk pada nomor 1 menjadi XY, atau bisa dikatakan dia pindah ruas dalam bentuk X-aksen dan Y-aksen. Kita sebut X dan Y di sini sebagai X dan Y yang baru, di mana X yang baru ini kita akan substitusikan ke fungsi yang akan kita transformasikan. Nah, kalau kita ngomongin tentang transformasi inverse, pasti ada hubungannya dengan matriks inverse itu sendiri, di mana jika suatu matriks terdiri dari order 2x2 yaitu A, B, C, D, maka matriks inverse dari matriks M itu adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoin matriksnya, di mana determinan itu adalah perkalian dari diagonal utama yaitu A kali D dikurang dengan diagonal yang lainnya B kali C. Kemudian kan dikalikan dengan adjoinnya, yaitu dengan menukarkan diagonal utamanya AD-nya dengan DA. Kemudian kita kalikan dengan kalikan min 1 diagonal yang lainnya yaitu min B dengan min C, terus juga join. Kemudian suatu matriks mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Maka jika suatu matriks determinannya hasilnya 0, maka dia tidak memiliki inverse. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang matriks inverse-nya. Sekarang sebelum ke contoh soal tentang transformasi inverse atau soal-soal tentang transformasi yang menggunakan matriks inverse, sekarang kita contoh soal dulu untuk buat matriks inverse itu tersendiri. Misalkan ada satu soal yaitu matriksnya terdiri dari 2, min 4, min 3, dan 3. Nah, yang ditanya A inverse-nya, di mana rumus A inverse itu yaitu seperdet atau determinan dikalikan dengan adjoin dari A. Nah, seperdet itu siapa? Seperdet itu adalah perkalian dari diagonal utama yaitu 2 dengan 3, berarti 6. Terus dikurang dengan diagonal yang lainnya adalah min 4 dan min 3. Min 4 kali min 3 yaitu min 12. Dikalikan dengan adjoin. Adjoin dari A itu apa? Adjoin dari A adalah ini diagonal utama 2 dan 3 ini kita tukar posisinya. Kemudian diagonal yang lainnya kita kalikan dengan min, yaitu jadi 3 dengan 4. Baru kita kalikan. Maka ini seper min 6 dikalikan dengan 3, 4, 3, 2. Maka hasilnya jadi 3
dikali 1/6 berarti kan min setengah. Terus 3 kali ini juga sama, min setengah. 4 kali ini kita sederhanain jadi min 2/3. Terus habis itu ini min 1/3. Seperti itu. Oke, selanjutnya nanti akan kita ngebahas 5 contoh soal-soal tentang transformasi inverse atau transformasi yang menggunakan matriks inverse. Oke. Nah, tadi udah ngebahas tentang matriks inverse sendiri. Sekarang ada beberapa macam bentuk-bentuknya. Di sini ada 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk AX sama dengan B, atau kalau pindah ruas berarti B sama dengan AX. Itu maka X di sini adalah A inverse dikalikan dengan matriks B-nya. Nah, untuk yang bentuk yang kedua yaitu X dikali A sama dengan B, atau dibalik B sama dengan X kali A. Maka X-nya adalah B dikali A inverse. Di sini kalian gak boleh sampai lupa dengan bentuk-bentuknya, karena ini hasilnya akan berbeda. Matriks A inverse kali B dengan B kali A inverse itu adalah beda, maka harus ingat bentuknya. Usahakan diingat, jangan sampai dilupakan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari transformasi inverse. Yang pertama soalnya adalah persamaan bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat oleh matriks 1, 1, 1, 0. Nah, pertama step awal kita tulis dulu seperti rumusnya, dimana bayangannya adalah matriks tersebut dikalikan dengan X, Y. Nah, karena ini dalam bentuk kurva, maka kita harus ubah jadi X, Y sama dengan. Nah, caranya dengan menggunakan matriks inverse, yaitu X, Y-nya kita pindahin ke sini. Nah, cara mindahinnya rumusnya adalah seperdet. Anggap ini matriks A dikalikan dengan adjoin dari matriksnya. Apa sih adjoin? Adjoin ini adalah menukarkan posisi diagonal utama. Ini diagonal utama 0 sama 1 kita tukar, kemudian diagonal yang lainnya kita kalikan min. Terus ini berpindah jadi X aksen sama Y aksen. Nah, det itu apa? Det itu perkalian dari diagonal utama dikurang dengan diagonal yang lain. Diagonal utamanya 1 kali 0, berarti 0 kan? Terus dikurang 1 kali 1 yaitu min 1. Maka hasilnya jadi 0 dikurang 1, jadi min 1. Maka X, Y-nya 1 per min 1, 0 min 1 min 1 1, X aksen Y aksen. Nah, berarti ini jadi, ini kan 1 bagi min 1 yaitu min 1, maka kita kalikan semua min 1. Nah, habis itu kita kalikan 0 kali X aksen 0, terus ditambah 1 kali Y aksen yaitu Y aksen, 1 kali X aksen min 1 kali Y aksen min Y aksen. Nah, maka X, Y nya adalah Y aksen, X aksen min Y aksen. Nah, kita udah dapat, maka kita bisa pisah. X di sini adalah Y aksen dan Y di sini adalah X aksen dikurang Y aksen. Kita udah dapet X sama dengan dan Y sama dengan. Kemudian kita substitusikan persamaan ini ke persamaan awal, maka akan berubah. Y-nya di sini kita ganti dengan X aksen, maka hasilnya jadi X aksen min Y aksen sama dengan, nah X di sini apa? Y aksen, berarti kan di sini kuadrat, Y aksen kuadrat.
Nah, kita ubah karena di sini variabel yang banyak ya adalah y akse, lebih banyak y. Kita ubah jadi x sama dengan berarti y aksen kuadrat ditambah y. Nah, maka kesimpulannya bayangannya adalah x sama dengan y kuadrat ditambah y. Jadi kalau misalkan udah ada bentuk bayangannya, aksennya kita hilangin. Selesai, ini jawabannya. Nah, selanjutnya gimana sih cara gambar grafiknya? Kan biasanya lebih enak kalau kita tahu gambarnya kayak apa. Nah, oke, selanjutnya kita cara menggambar. Selanjutnya adalah gimana sih cara gambar kurvanya untuk nomor 1 ini. Untuk nomor 1 cara gambarnya adalah kalau dia kata kunci untuk menggambar kurva adalah kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah dia pangkat 2 dari persamaan keduanya, maupun persamaan awal ataupun persamaan bayangannya. Semuanya adalah dia berpangkat 2, pangkat tertingginya. Kalau misalkan pangkat tertingginya adalah pangkat 2, maka bentuk kurvanya pasti berbentuk parabola. Nah, parabola di sini yang membedakan hanya dari yang persamaan awal dengan persamaan bayangannya, yang membedakan adalah menghadapnya. Ada yang buka ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Oke, selanjutnya kita dari persamaan yang awal dulu, yaitu y sama dengan x kuadrat. Pertama kita nentuin titik potongnya dulu. Kalau titik potong terhadap sumbu x berarti yang 0 adalah y-nya. Maka kalau y-nya 0, x-nya juga 0. Dan selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu y. Terhadap sumbu y berarti x-nya yang 0. Maka y-nya juga 0. Nah, terus di sini ada kata kuncinya. Kalau misalkan koefisien di depan x kuadrat itu bernilai positif atau a-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya akan buka ke atas. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Jadi gambarnya akan seperti ini. Kanan sini 0 akan buka ke atas. Ini sumbu y dan ini sumbu x-nya. Kemudian untuk yang bayangannya, di sini bedanya kalau persamaan awal y sama dengan, sedangkan x ini adalah x sama dengan. Jadi kalau misalkan y sama dengan, kurvanya buka ke atas, kalau enggak ke bawah. Untuk a-nya lebih kecil dari 0, maka kurva akan buka ke bawah. Terus kalau yang ini x sama dengan, itu kurvanya kan dia bentuknya y kuadrat tambah y. Variabelnya beda. Nah, berarti kalau variabelnya beda, maka kurvanya akan buka ke kanan atau ke kiri. Buka ke kanan atau ke kiri. Karena di sini dia positif, maka kalau a-nya lebih besar dari 0, kurvanya akan buka ke kanan. Kalau a-nya lebih kecil dari 0, maka akan buka ke kiri. Ini atas, ini bawah, ini kanan, ini kiri. Nah, sama kayak tadi, kita misalin y-nya sama dengan 0, maka x-nya juga 0. Kalau x-nya 0, maka y-nya jadi, nah ini kita faktorin. Karena dia dua-duanya sama punya y, ini kalau dikeluarin 1, maka y-nya tinggal 1. Dikeluarin 1, maka ini tinggal 1. Kita kali pelangi, bener gak? Y kali y kuadrat, y kali 1 y. Maka faktornya adalah y sama dengan 0 dan y sama dengan min 1. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu x-nya itu ada di titik 0. Terhadap sumbu x ada di titik 0, dan terhadap sumbu y itu ada di 0 sama min 1. 0, ini 0, ini min 1. Maka kurvanya akan seperti ini. Nah, berarti titik puncaknya 0 ke min 1, berarti kan tengah-tengahnya ada di min setengah. Berarti titik puncaknya ada di sini. Ini
ini untuk persamaan bayangannya atau hasil transformasinya, sedangkan ini untuk persamaan awal yaitu Y sama X kuadrat. Selesai, gitu cara gambarnya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah bayangan garis 5x min 2y tambah 3 sama dengan 0 jika dirotasi dengan pusat O 0,0 dengan sebesar atau alfanya atau sudutnya adalah sepertiga pi, yaitu bernilai 60 derajat, di mana pi itu adalah nilainya adalah kodaan derajat adalah 180 derajat. Berarti 180 bagi 3 yaitu 60 derajat. Sekarang kita tulis dulu rumus dari rotasi dulu. Rumus rotasi itu kan berarti x aksen y aksen dikalikan dengan cos alfanya 60 min sin 60 terus sin 60 cos 60 dikalikan dengan x y nya. Nah, seperti biasa kalau kita mencari hasil transformasi dari suatu bayangan, kita ubah dulu jadi x y sama dengan. Sebelumnya kita ubah dulu angka ininya. Cos 60 berapa sih? Cos 60 itu setengah. Sin 60 berarti kebalikannya yaitu setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3, ini setengah x y. Sekarang kita pindahin x y-nya di sini. Maka hasilnya akan kita cari inverse dari matriks si rotasi ini, yaitu 1 per dikali diagonal utamanya setengah kali setengah yaitu 1/4 dikurang setengah akar 3 dikali setengah akar 3 berarti hasilnya 3/4 atau plus 3/4. Ini ditukar, sebenarnya nggak ngaruh, ditukar juga karena sama angkanya. Terus diagonal yang lainnya kita kalikan min, berarti ini positif, yang ini menjadi negatif. Terus kita pindahi x. Nah, di sini berarti hasilnya jadi 1/4 ditambah 3/4 itu kan adalah 4/4. 4/4 itu berarti kan 1 bagi 1 berarti 1. Maka kita langsung aja karena ini 1 berarti apapun dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti kita langsung aja setengah kali x aksen berarti setengah x aksen, terus setengah kali akar 3 kali y aksen berarti setengah akar 3 y aksen. Kemudian min setengah akar 3 kali x aksen berarti min setengah akar 3 x aksen ditambah setengah y aksen. Maka kita udah dapet nih persamaannya kan, x sama dengannya yaitu setengah x aksen ditambah 1/2 akar 3 y aksen. Terus di y nya yaitu 1/2 min 1/2 akar 3 x aksen ditambah setengah y aksen. Dan kemudian seperti nomor 1, setelah kita dapat x sama dengan y sama dengannya, kemudian substitusikan ke persamaan awalnya. Nah, setelah kita dapat persamaan x sama dengan dan y sama dengannya, kemudian kita substitusikan ke persamaan awalnya. Nah, berarti hasil bayangannya jadi 5 dikali setengah x aksen ditambah setengah akar 3 y aksen, kemudian dikurang 2 dikalikan y sama dengannya adalah min setengah akar 3 x aksen ditambah setengah y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mempermudah kita hilangkan pecahannya dengan mengkalikan 2. Maka hasilnya jadi 5x aksen ditambah 5 akar 3 y aksen plus 2 akar 3 x aksen min 2 y aksen
ditambah 3 kali 2 6. Nah, habis itu kita gabungkan X aksen dengan Y aksen, berarti 5 ditambah 2 akar 3 X aksen ditambah 5 akar 3 min 2 Y aksen ditambah 6 sama 0. Maka kesimpulannya hasil bayangannya adalah 5 ditambah 2 akar 3 X ditambah 5 akar 3 min 2Y tambah 6 sama 0. Selesai. Selanjutnya adalah cara gambar kurvanya. Oke, selanjutnya nomor 2, cara gambar kurvanya. Pertama, persamaan awalnya adalah 5X min 2Y plus 3, dimana kalau variabel pangkat tertingginya adalah 1, maka bentuk grafiknya atau gambarnya adalah berbentuk garis lurus. Ingat ya, kalau pangkat tertingginya 1 garis lurus, kalau pangkat tertingginya 2 berarti dia bentuknya parabola. Dan kalau misalkan pangkat tertingginya adalah pangkat 3, bisa jadi kurva yang naik turun ya, kayak trigono, grafik trigono. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mencari titik potongnya yaitu kita misalin X sama dengan 0, berarti itu titik potong terhadap sumbu Y. Kalau X sama dengan 0 berarti di sini kita masukin 0, jadi kita tutup 0. Kalau misalkan dia pindah ruas berarti kan jadi 2Y tambah 3, maka Y sama dengan 2Y tambah 3, berarti hasilnya jadi Y nya adalah 3/2 atau setara dengan 1,5. Terus kalau Y nya sama dengan 0, kita Y sama dengan 0, Y nya sama dengan 0 kita tutup, maka kan 3 kita pindah ruas, berarti X sama dengannya adalah min 3/5 atau senilai dengan min 0,6. Nah, sekarang kita bikin gambarnya. Maklumnya kalau gambarnya nggak bagus, ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu Y, ini sumbu X. Tadi titik potongnya ada di 1,5, X nya 1,5, X nya min 0,6, ini nya 1,5. Nah, kedua titik ini kita hubungkan, ya, itu adalah bentuk dari gambar persamaan 5X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Kemudian persamaan bayangannya sama kayak sebelum, kayak tadi, yaitu kita cari X sama dengan 0 nya. Berarti kalau X sama dengan 0 kita tutup, maka Y nya jadi, ini pindah ruas berarti kan min 6/5 akar 3 min 2. Nah, ini terus kisar 0,9, min 0,9. Terus kalau Y nya sama dengan 0, berarti X nya jadi, kalau misalnya kita tutup Y nya, berarti kan ini pindah ruas kan, berarti min 6/5 plus 2 akar 3 atau sekitar min 0,7. Sekarang kita tinggal hubungin. Di sini Y nya adalah min 0,9. Terus X nya adalah min 0,7. Kita hubungin titiknya. Nah, kita hubungin titiknya. Ini adalah gambar grafik dari persamaan 5 ditambah akar 3X ditambah 5 akar 3 min 2 Y ditambah 6 sama 0. Nah, ini adalah bentuknya, dimana tadi pusat rotasinya adalah di sini, di pusat 0,0. Kemudian di situ alfanya kan positif, berarti kalau alfa positif, arah rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam, berarti dia arah rotasinya akan ke sini sejauh 60 derajat. 60 sejauh 60 derajat. Nah,
dengan pusatnya adalah 0,0 seperti itu. Selanjutnya kita ke lanjut nomor 3. Nomor 3 yang ditanya adalah peta dari garis X sama dengan 2Y ditambah 5 sama dengan 0 oleh transformasi yang dinyatakan dengan matriks 1 2 1 3 adalah di sini peta bayangan itu atau hasil rotasi itu sama ya. Jadi pertama seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan matriksnya dikalikan dengan koordinat X Y. Nah, di sini seperti biasa berarti kalau kita pindahin X Y-nya, maka kita cari inverse dari matriks si 1 2 1 3 nya, yaitu 1 dikalikan 1 diagonal utamanya 1 kali 3 3 dikurang dengan diagonal lainnya adalah 1 kali 2. Terus kemudian diagonal utamanya kita tuker, diagonal lainnya kita kalikan min. Terus ini jadi X aksen sama Y aksen. Nah, di sini 3 kurangin 2 kan 1. 1 bagi 1 yaitu 1 kan. Maka hasilnya langsung aja kita kali jadi 3 X aksen min Y aksen, min 2 kali ini min 2 X aksen ditambah Y aksen. Nah, berarti kita udah dapet nih X sama dengannya berapa, yaitu 3 X aksen min Y aksen, dan Y nya sama dengannya adalah min 2 X aksen ditambah Y aksen. Nah, yaitu habis itu kita substitusikan ke persamaan awalnya. Ke persamaan awalnya berarti ntar bayangannya hasilnya jadi X min 2Y plus 5. X di sini X-nya adalah 3X min Y aksen. Berarti 3X min Y aksen di min 2 dikalikan Y aksennya adalah min 2 X aksen ditambah Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Maka 3X aksen min Y aksen min 2 kali min 2 plus 4X aksen min 2Y aksen ditambah 5 sama 0. Kita 3 tambah 4 yaitu 7X aksen. Terus min Y tambah min 2Y min 3Y aksen ditambah 5 sama 0. Maka kesimpulannya hasil bayangannya adalah petanya adalah 7X aksen aksennya hilang. Kemudian selanjutnya ke grafiknya. Oke, selanjutnya kita membentuk grafik yang nomor 3. Nomor 3 yaitu pertama kita tentuin dulu titik potong terhadap sumbu Y, berarti X nya 0. Berarti kalau X nya 0 kita tutup. Berarti ini kan pindah ruas jadi 2Y tambah 5, berarti Y nya sama dengan 5/2 atau sekitar 2,5. Kemudian kalau Y nya 0 tutup Y nya 0, berarti X nya pindah ruas berarti jadi min 5. Kemudian kita bikin gambarnya sumbu Y, sumbu X. Terus kita hubungkan titiknya, yaitu yang pertama adalah ini Y nya 2,5 sama min 5. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya, yaitu persamaan dari X min 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang bayangannya X sama dengan 0. Berarti kalau X nya 0, ini kan dia pindah ruas jadi 3Y tambah 5, berarti Y nya sama dengan 5/3. Terus kalau Y nya 0, Y nya 0 berarti X nya ini pindah ruas berarti kan min 5, maka X sama dengan min 5/7. Nah, kemudian hubungkan ke titiknya dimana Y nya 5/3 sama X nya min 5/7. Kita hubungkan kedua titiknya.
maka ini adalah persamaan dari hasil rotasinya. Selesai. Selanjutnya nanti akan di nomor 4. Oke, selanjutnya kita ke lanjut nomor 4. Di sini nanti aku akan ngasih contoh soalnya ada 5 ya. Berarti ada 2 soal lagi, yaitu nomor 4 dengan nomor 5. Nah, sekarang seperti biasa kita tulis dulu x aksennya. Terus matriks dari dilatasi yaitu faktor skalanya 3, berarti kan rumusnya ada K0 0K, berarti 3 0 0 3 dikalikan dengan XY. Nah, seperti biasa kalau misalkan kurva berarti kita harus nyari X sama dengan dan Y sama dengannya. X sama dengan. Nah, kemudian diagonal utamanya itu 9 dikurang 0. Berarti di sini 3 0 3. Ini X aksen, Y aksen. Nah, ini tulis dulu 1/9, kemudian kita kalikan matriksnya 3X aksen dengan 3Y aksen. Maka hasilnya jadi 1/3X aksen dengan 1/3Y aksen. Berarti X sama dengannya adalah 1/3X aksen dan Y sama dengannya adalah 1/3Y aksen. Kemudian kita seperti biasa kita substitusikan ke persamaan awal, dimana Y-nya adalah 1/3Y aksen sama dengan X kuadrat. Ingat, berarti kita kurungin biar nggak kabur. Terus ini jangan lupa aksennya -3. Nah, supaya kita bisa enak dilihat, kita hilangkan pecahannya dengan dikalikan 9. Kenapa 9? Karena di sini kan dia bakal dikuadratin pecahannya, berarti kan ini pasti otomatis bakal 1/9 kan, jadi lebih enak kita kalikan 9. Nah, 9 bagi 3 yaitu 3Y aksen. Ini berarti tinggal X aksen kuadrat min 3 kali 9 yaitu 27. Maka kesimpulannya, bayangannya adalah 3Y sama dengan X kuadrat min 27, atau Y sama dengan 1/3X kuadrat min 27. Ngapa jadi seperti ini? Yaitu 27 bagi 9 itu selanjutnya adalah kita ke gambar kurva. Oke, selanjutnya kita bikin cara gambar kurvanya yang nomor 3 atau gambar grafiknya. Seperti biasa kita masukin X sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0, Y nya sama dengan 3. Kalau Y nya sama dengan 0, berarti X nya adalah kalau X kuadrat doang kan berarti 3, maka X nya adalah plus minus akar dari 3. Terus selanjutnya untuk yang ini X sama dengan 0, berarti Y nya yaitu min 9, Y nya min 3. Terus di sini Y nya sama dengan 0, berarti 1/3X kuadrat sama dengan 9, maka X kuadrat sama dengan akar dari 27 atau senilai dengan plus minus 3 akar 3. Nah, sekarang kita bikin, baru kita masukin yang sorry kalau tengok-tengok gambarnya belum pro. Nah, kita hubungin titik-titiknya. Di sini Y-nya ada min 3 sama min 9. Min 3 dengan min 9. Kemudian X-nya ada akar 3. Akar 3 dengan 3 akar 3. Kemudian sini min akar 3 dengan min 3 akar 3. Nah, pertama untuk yang
persamaan awalnya. Ingat kalau di sini koefisien depan x kuadratnya adalah positif, maka grafiknya akan buka ke atas. Ya, tengok. Ya, intinya seperti itu. Y sama dengan x kuadratnya juga. Kemudian selanjutnya untuk hasil rotasinya, oh no, jelek sekali. Y sama dengan sepertiga x kuadrat min 9, sama kurvanya buka ke atas karena koefisien di depan si x kuadratnya adalah positif. Selesai. Ingat ya, kalau misalkan dia pangkat tertinggi kuadrat maka bentuknya parabola bukan garis. Terus habis itu kalau koefisien di depan x kuadratnya positif maka kurvanya akan buka ke atas. Nah, itu kalau untuk x kuadrat. Beda hal kalau y kuadrat. Kalau y kuadrat itu kurvanya menghadap ke kanan kalau dia positif. Oke, selanjutnya yaitu nomor terakhir. Ini ke nomor 3, ini nomor 4. Sorry. Sekarang nomor 5, nomor terakhir. Oke, sekarang kita nomor terakhir. Nomor terakhir kita baca dulu soalnya. Misalkan P aksen sama dengan 5,4, dimana aksen di sini adalah menunjukkan itu bayangannya atau hasil dari transformasinya. Dan Q aksennya adalah min 1, min 1 adalah hasil bayangan titik dari P 1,3 dan titik Q yaitu 0, min 1 oleh transformasi matriks X berorder 2 kali 2. Jika R aksennya adalah min 1, min 4 adalah bayangan titik R oleh transformasi tersebut, maka koordinat titik R itu adalah berapa? Di sini kita tulis dulu, dimana kalau 2 kali 4 berarti anggap aja A, B, C, D. Terus kemudian rumusnya adalah untuk mencarinya, sebenarnya kita gabungkan kedua titik itu, yaitu XP aksen, YP aksen, XQ aksen, YQ aksen. Bayangannya sama dengan matriksnya. Dari itu lebih enak kita tulis X dikalikan dengan titiknya yaitu XP, YP, XQ dengan YQ. Nah, di sini karena kita udah tahu ini sama ini, sedangkan kita belum tahu X di sini. Sebelumnya kan kita biasanya pakai matriks dengan persamaan bentuknya adalah AX sama dengan B. Berarti kan kita nyari X nya posisinya ada di sini kan. Berarti X nya adalah A inverse dikali B kan. Nah, di sini posisi X di sini itu ada di luar. Kalau kita ganti posisi kan ini di sini X ada di luar kan. Nah, kalau ini dia bentuk persamaannya adalah XA tambah B, dimana X nya posisinya ada di luar. Sebiasanya kan kita ada di dalam. Nah, berarti kalau posisinya ada di luar, maka X di sini adalah rumusnya adalah B dikali A inverse gitu. Jadi kita pakai persamaan yang kedua ini. Nah, sekarang kita tulis dulu angka-angkanya. Nah, biar lebih enak kita samain di sini X ya. Kita tukar posisi ini. XP YP-nya berarti di sini ada 1 3 0 min 1 sama dengan 5 4 min 1 min 1. Nah kan bentuknya udah mirip nih sama persamaan yang ini, maka kita udah paham kan. Nah, habis itu maka X nya yaitu matriks ini dikalikan dengan inverse matriks di samping X yaitu seperdet dikali diagonalnya, diagonal utamanya min 1 dikurang 0
dikalikan dengan ini, tukar posisi diagonal utamanya, diagonal yang lainnya kita kalikan min, maka x-nya adalah 5, 4, min 1, min 1. Nah, karena min 1 kurang 0 itu min 1, maka ini kita kalikan dengan min 0, 3, min 1. Sama ya, nggak berubah. Maka hasilnya menjadi 5 kali 1, 1, kemudian ditambah min 1 kali 3, berarti kan 5 kurangin 3, 2. Terus 4 kali 1, 4 dikurangin 1 kali 3 berarti 1. Terus 5 kali 0, 0, min 1 kali min 1, 1 berarti 1. 4 kali 0, 0, min 1 kali min 1, 1. Maka matriks X di sini adalah 2,11. Tapi itu belum selesai karena yang ditanyakan kita titik R-nya. Ditanya titik R-nya. Sedangkan kita tahu R aksennya di sini adalah min 1, min 4. Nah, kita tulis dulu rumusnya, berarti kita lipat aja biar lebih gampang. Dimana R aksennya di sini yaitu R aksennya berapa? Min 1, min 4. Tadi X-nya berapa? 2, 1, 1, 1. Nah, di sini rumusnya adalah R aksen sama dengan X dikali R kan, seperti biasa. Nah, sekarang kita kan mau nyari apa? Kita mau nyari titik R-nya kan? Mau nyari titik R-nya. Nah, kita kan mau nyari titik R-nya. Kalau kita mau nyari titik R-nya, atau kita balik X kali R sama dengan R aksen, kan kita mau dicari ini. Kalau ini yang di dalam, berarti yang kita inversin ini kan, ini dulu baru dikalikan dengan R aksen, maka R sama dengan, tulis dulu deh, 2, 1, 1, 1. R aksennya yaitu min 1, min 4. Biar lebih gampang, maka R sama dengan inverse dari ini, matriks ini, yaitu 1/2 dikurang 1 dikalikan dengan matriksnya ditukar, kemudian dikalikan min, terus dikali matriks R aksennya. Nah, ini kan 1, berarti kita nggak ngaruh, langsung aja kita kalikan. 1 kali min 1, min 1, min 1 kali min 4 plus 4, min 1 kali min 1, 1, 2 kurangin 2 kali min 4, min 8. Maka hasilnya menjadi 3, min 7. Selesai. Maka titik dari R-nya adalah 3, min 7. Selesai. Ini latihan-latihannya. Selamat mengerjakan untuk latihannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata atau salah menyebut, mohon maaf. See you next time. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Bye-bye.